Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Nurlaila Afzalulia dengan NIM 197 dari kelas D, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sosialisme di berbagai negara serta pengaruhnya di Indonesia. Pengertian sosialisme. Sosialisme ialah sebuah ideologi yang pada masa lalu memiliki pengaruh yang luas di seluruh dunia. Ideologi ini menolak kepemilikan pribadi dan mendorong kepemilikan kolektif. Komunisme berupaya untuk mengelola produksi secara nasional agar kemiskinan dapat dihilangkan. Sosialisme muncul dan berkembang pada saat yang sama dengan revolusi industri yang kuat. Gerakan ini merupakan bentuk protes terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dianggap melanggar hak kebebasan individu. Di abad ke-19, kapitalisme berjalan dengan kasar dan tanpa batas persaingan sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang tercermin dalam pandangan sosialisme idealis. Perkembangan kapitalisme memicu munculnya sosialisme. Filsafat sosialisme menonjolkan nilai-nilai kerjasama sebagai tujuan akhir manusia dan mengutamakan segala aspek kehidupan bersama. Keuntungan bersama lebih diutamakan daripada keuntungan individu. Negara diharapkan terlibat dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai tujuan negara. Penderitaan para pekerja akibat penindasan oleh kapitalis mendorong para intelektual untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Berikut adalah ciri khas dari sosialisme. Yang pertama yaitu pengakuan terbatas terhadap kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi mesin. Yang kedua yaitu pencapaian kesejahteraan melalui cara yang damai dan demokratis. Yang ketiga yaitu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperbaiki nasib buruh dengan fleksibel. Dan yang terakhir, negara dianggap sebagai kebutuhan yang abadi. Perkembangan dan pengaruh sosialisme di berbagai negara. Mulai tumbuh pada abad ke-19, Inggris menjadi negara pertama yang terpengaruh oleh sosialisme, yang mempengaruhi perubahan ekonomi dan revolusi industri. Revolusi industri berkembang sangat pesat, terutama dengan mesin-mesin produksi yang berdampak pada munculnya kelas borjuis dan buruh. Kemudian Uni Soviet adalah negara yang menolak sistem kapitalis. Ideologi sosialisme mulai berkembang di Rusia pada masa revolusi industri pada paruh abad ke-19, terutama dalam perubahan struktur kelas sosial. Implementasinya terjadi ketika Rusia dapat berinvestasi di luar negeri dengan setengah dari modal negaranya. Negara-negara seperti Australia, Norwegia, Prancis, Denmark, Selandia Baru, dan Swedia sedang mengalami perkembangan sosialis di antara kelompok sosialis di Amerika dan Eropa. Terdapat perbedaan pendapat dan upaya untuk melemahkan sistem kapitalis selama tahun 1920 dan 1930-an. Salah satu bentuk upayanya adalah dengan mengadakan demonstrasi dan menunjukkan ketidakseimbangan kekayaan, ketidakadilan ekonomi, dan kemiskinan. Akhirnya, sosialis di Eropa menjadi sosialis demokratis dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan solidaritas pekerja. Ide-ide ini didasarkan pada Marxisme. Hal yang sama dilakukan melalui proses demokratis untuk memperbaiki dan mengatasi kelemahan sistem kapitalis. Pengertian sosialisme di Barat berbeda dengan upaya mengindustrialisasi negara berkembang atau mempercepat kemajuan ekonomi, melainkan sebagai cara untuk membagi kekayaan secara adil di masyarakat. Sebaliknya, sosialisme di negara berkembang bertujuan untuk membangun ekonomi industri dan meningkatkan taraf hidup dan pendidikan rakyatnya. Sosialisme di Barat umumnya berkembang lebih baik dalam lingkup pemerintahan. Sementara di negara berkembang, sosialisme sering menghadapi hambatan dari pemerintah otoriter, kekuatan imperialisme asing, atau penguasa lokal yang ada. Perkembangan dan pengaruh sosialisme di Indonesia. Sosialisme Indonesia awalnya berusaha mencapai keseimbangan antara kepemilikan individu dan kepemilikan bersama. Di seluruh dunia, gerakan sosialisme berjuang untuk menghapus kepemilikan pribadi demi kepentingan umum.
Namun, di Indonesia, hak milik individu yang tercantum dalam Pancasila pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dikenal sebagai sistem kekeluargaan, mengatur sosialisme Pancasila dalam hal ekonomi. Di Indonesia, pengikut paham sosialisme dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori yang pertama adalah mereka yang meyakini bahwa sosialisme dan demokrasi harus berjalan seiringan, karena kekuasaan tunggal akan merusak tujuan sosialisme. Sementara itu, kategori yang kedua adalah mereka yang menerima interpretasi dan penjelasan mengenai sosialisme. Kategori pertama sering disebut sebagai pengikut sosialisme demokratis. Sedangkan kategori kedua sering disebut sebagai kaum komunis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.